Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati wa akhwati azani Allah iyyakum, masyiral muslimin, jemaah sedang salat Asar, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semuanya. Kita akan membaca bab baru dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab fi wujubil inqiyad li hukmillahi ta'ala wa ma yaqulu man du'iya ila dzalika wa umira bi ma'rufin aw nuhiya an munkarin. Imam Nawawi memberikan judul setelah sebelumnya menekankan kepada kita agar kita selalu menjaga sunnah-sunnah dan adab-adab Rasulullah SAW. Maka di bab ini beliau ingin lebih menekankan kembali kepada kita bahwasanya kita itu di dalam menjalani kehidupan di dunia ini wajib tunduk. Jadi wujubul inqiyad itu artinya wajib tunduk patuh li hukmillahi ta'ala, kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan suatu hukum buat kita, maka kita tidak bisa tidak kecuali harus patuh dan taat mengikuti hukum tersebut. Kemudian beliau juga menegaskan apa yang mesti dikatakan oleh seseorang yang merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diseru untuk tunduk, untuk patuh terhadap aturan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Apa yang mesti keluar dari lisan kaum muslimin? Apa yang mesti keluar dari perkataan orang-orang Islam ketika mereka diajak untuk tunduk patuh terhadap apa-apa yang telah Allah tentukan kepada mereka? Atau juga apa yang mesti mereka katakan ketika diperintahkan kepada mereka hal-hal yang baik dan dilarang kepada mereka dari hal-hal yang buruk? Bab ini yang akan diterangkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah pada kesempatan sore kali ini insyaallah. Ya. Maka para jemaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Salim Al-Hilali mengatakan di dalam syarahnya, yang bagi al-istislam li hukmillahi ta'ala zahiran wa batinan duna i'tiradin aw tawanin aw mudafa'atin aw munaza'atin li anna dzalika dalilul imanil mahdh. Sudah selayaknya setiap kita itu untuk istislam. Istislam itu tunduk patuh, ya, terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan. Baik secara zahir kita tampakkan ketundukan kita, ya. Misalnya ketika kita suruh sholat, kita tampakkan kita sholat zahirnya, ataupun secara batin itu berupa keyakinan. Ketika Allah menetapkan suatu, misalnya khamr itu diharamkan, ya, kita meyakini khamr itu haram, ya. Betul-betul kita meyakini khamr itu haram dan kita tidak melakukannya, ya. Jadi jangan sampai walaupun kita tidak melakukannya, tetapi kita meyakini khamr itu tidak haram. Maka apa? Ini tidak benar. Maka batin kita dengan zahir kita ini mesti sama, ya. Karena kita bukan orang-orang munafik yang hanya tunduk, menampakkan ketundukan dengan zahirnya, tetapi batinnya menolak. Orang Islam itu zahir dan batin tetap tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh kita itu i'tirad, menentang, ya. Jadi apa? Menentang, menolak, ya, atau melepas hal-hal tersebut. Karena ketika benar-benar kita itu beriman, tunduk patuh dengan apa-apa yang telah Allah tentukan kepada kita, ini sebagai petunjuk
tentang benarnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Benarnya kita terhadap hukum-hukum yang telah, benarnya keimanan kita terhadap hukum-hukum yang telah Allah tetapkan buat kita. Untuk itu, para jemaah semua yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi rahimahullah mengatakan dalam kitabnya ini, yang pertama membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 65, dan ini merupakan ayat yang sudah sering kita baca di dalam kitab ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, tsumma la yajiduna fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka demi Tuhan engkau, ya, jadi maka tidaklah demi Tuhan engkau, tidaklah seorang itu dikatakan beriman sampai mereka itu menjadikan engkau itu hakim terhadap apa-apa yang diperselisihkan oleh mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala menafikan kesempurnaan iman seseorang, ya, sampai dia itu betul-betul menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemutus hukum, penentu hukum dari apa-apa yang mereka perselisihkan, ya. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memutuskan hukum buat kita, iya, maka apa? Tidak boleh ada perasaan di dalam hati yang menyesakkan. Tidak ada keridoan di dalam menerimanya. Jadi terpaksa kesannya. Ya. Dan ini tidak dibenarkan. Tetapi sikap seorang muslim itu adalah mesti wa yusallimu taslima, menerima keputusan tersebut dengan sebenar-benarnya penerimaan. Dan ayat ini para jemaah semua yang rahmati Allah Subhanahu wa taala betul-betul mesti sering dibaca dan difahami oleh kaum muslimin, agar mereka benar-benar menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai penentu hukum yang menentukan suatu. Ketika mereka ini melaksanakan kehidupan di dunianya, maka Allah dan Rasulnya yang menentukan arahnya mau kemana, apa yang mesti dilakukan, apa yang mesti ditinggalkan, ya. Dan nggak boleh ada perasaan kayaknya nggak pas nih, masa nggak boleh kayak gini, masa kita diperintahkan mesti seperti ini, ya. Nggak bisa. Kalau memang apapun yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita betul-betul apa? Mesti menerimanya dengan sebenar-benarnya penerimaan. Nggak boleh ada rasa keberatan, makai perasaan nih memang nggak apa-apa kali kalau seperti ini mah, atau lain sebagainya. Ini nggak benar, ya. Makanya ayat ini dibawakan Imam An-Nawawi untuk menerangkan kepada kita agar kita ini betul-betul tunduk, ya, menerima dengan sebenar-benar penerimaan, dengan lapang dada apa-apa yang telah Allah dan Rasulnya putuskan buat kita. Ayat yang kedua yang dibawakan Imam An-Nawawi adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 51, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqula sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Lihat, Allah mengatakan innama, hanya saja, perkataan yang keluar dari orang-orang yang beriman, ya. Jadi saya sering mengungkap bahwasanya innama itu adalah untuk membatasi suatu perkataan. Jadi yang Allah inginkan kepada kita tidak boleh keluar dari lisan kita. Kalau kita memang orang-orang yang beriman, tidak boleh keluar dari lisan kita kecuali perkataan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Kapan itu? Ketika kita diseru, diajak kepada Allah dan Rasulnya. Ketika Allah dan Rasulnya liyahkuma bainahum, memberikan hukum,
yang mesti kita lakukan, yang mesti kita tinggalkan kepada kita. Enggak ada yang keluar dari orang-orang yang beriman kalau benar keimanannya, maka tidaklah keluar dari lisannya kecuali mengatakan sami'na wa ata'na. Iya, kami dengar dan kami taat. Enggak ada perkataan yang lainnya. Makanya kalau seandainya kita disuruh oleh Allah dan Rasulnya untuk melakukan seperti ini atau untuk meninggalkan seperti itu, ternyata kita pakai pikir-pikir dulu, ya, maka apa? Ini diragukan keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, enggak ada perkataan yang keluar dari lisan orang-orang yang beriman ketika diseru kepada Allah dan Rasulnya untuk melaksanakan hukum-hukumnya, maka mereka hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah dan kami taati. Enggak pakai pikir-pikir atau nanti misalnya, enggak ada sudah. Ya. Karena yang ada adalah perkataan orang-orang kufar, orang-orang musyrik. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru mereka untuk ayo ikuti ajaran Allah dan Rasulnya, maka mereka mengatakan qalu sami'na wa asaina. Kami dengar apa yang Allah katakan, kami dengar, tapi maaf saja kami enggak pengen ikut. Kami ingin memaksiati, walidzubillah. Ya. Atau Allah gambarkan perkataan orang-orang musyrik pada zaman dahulu ketika diseru untuk apa? Berhukum dengan hukum yang telah Allah tentukan kepada mereka, maka mereka menolak dengan mengatakan, enggak lah, saya hanya mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh bapak-bapak kami, sepuh-sepuh kami. Maka itulah yang cukup kami ikuti. Adapun yang ini nanti sajalah. Dan ini juga enggak benar seperti ini. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 170 atau 70. Iya, kalau nggak 17, kalau saya 71 kayaknya. Kalau saya ya 69-nya seruan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang untuk jangan makan kecuali dari halal, makanan yang halal dan yang baik. Ayat 70-nya, 170-nya diperintahkan untuk tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Ayat 71-nya kayaknya. Coba dicek. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Ya. Jadi Allah menggambarkan ayat 71 atau 70? Ayat 108 ayat 71 atau 71 ya? 170 ya? Berarti saya salah hafalan saya. Hafalan nomornya salah. Paling atas pokoknya sebelah kiri, iya. Oh, ini kalau pakai HP Android nggak ketemu, ya. Karena kalau hafalan Quran begitu. Jadi yang paling atas isinya itu, yang paling bawah gitu ingatnya. Ya. Jadi yang paling atas sebelah kiri. Nah, jadi Allah menceritakan tentang keadaan orang-orang kufar terdahulu apabila disuruh untuk ikuti nih apa-apa yang Allah turunkan kepada kalian. Nih Allah sudah nurunin ini nih sama kalian. Maka mereka menolak dengan mengatakan enggak. Kami hanya ingin mencukupkan apa-apa yang telah bapak kami ajarkan kepada kami, nenek moyang kami ajarkan kepada kami. Dari dulu udah kayak begini, begitu. Ya. Kami mau ikut yang kayak gini aja lah. Padahal jelas-jelas kata Allah Subhanahu Wa Taala, apakah engkau tetap mau mengikuti bapak-bapak moyang kalian, sepuh-sepuh kalian, walaupun mereka adalah orang-orang yang nggak mendapatkan petunjuk dan orang-orang yang nggak punya akal, begitu. Sama keadaannya kayak kaum muslimin sekarang ini. Sangat khawatir ketika apa? Berbeda amalannya dengan bapak-bapak moyangnya. Takut dia. Dan lebih milih ternyata ajaran bapak-bapak moyangnya. Karena apa? Dari dulu udah kayak begini, udah begini aja. Ntar pamali kalau kita nggak ngikutin. Pamali yang dikedepankan. Padahal jelas-jelas tidak ada dasar yang kuat yang mendukung amalan tersebut misalnya. Dan ini Allah yang mengatakan seperti ini sama kita. Makanya harusnya tidak keluar betul-betul dari lisan kita
kecuali kita mengatakan sami'na wa ata'na. Ya Allah, kami dengar dan kami taat. Ya. Dan ini para jemaah semua yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, betul-betul telah dipraktekkan oleh Rasul dan para sahabatnya. Karena Rasul dan para sahabat juga orang-orang yang beriman. Maka Abu Hurairah radhiyallahu an menceritakan bagaimana Rasul dan para sahabatnya menyikapi apa-apa yang Allah turunkan kepada mereka. Hadis nomor 168. Jadi satu hadis aja yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala lamma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Kita bener kan ya bab 19 ya? Bener kan bab ini ya? Ya. Karena saya tergantung bukunya nih, tandanya di sini, saya bacanya di sini. Kalau salah, mohon maaf. Abu Hurairah radhiyallahu an pernah bercerita, ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya juga kepada para sahabatnya. Karena ketika turun ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi langsung menyampaikan kepada para sahabatnya tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi atau yang artinya milik Allah lah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Ya. Jadi milik Allah lah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Ini surat Al-Baqarah ayat 284. Ya. Dan Allah mengatakan setelah itu, apapun yang kita tampakkan atau kita sembunyikan di dalam diri kita, maka itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengabarkan kepada Rasul dan para sahabatnya, kepada kita juga, apapun yang terlintas di dalam pikiran kita, kemudian kita praktekkan, langsung kita tampakkan, atau kita nggak tampakkan, semuanya dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham apa ya? Jadi punya lintasan apa nih pengen? Pengen beginilah misalnya. Belum kita praktekin, tetap udah dicatat. Kalau kebaikan itu kebaikan, kalau kejelekan itu kejelekan. Jadi benar-benar nih orang itu nggak boleh punya pikiran jelek. Baru punya kepikiran jelek aja, nanti sholatnya jam segini aja lah. Ya. Karena sedang jalan-jalan nih misalnya. Jadi mau nunda sholat misalnya, langsung dicatat sama Allah. Walaupun belum terpraktekkan, walaupun nanti misalnya nggak jadi, tetap sholatnya tepat waktu, tetap dicatat sebagai kejelekan. Ya, maka para jemaah semua yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Hurairah kemudian menggambarkan istada dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ayat ini turun, berat sekali para sahabat Nabi SAW menerima ayat ini. Iya, ini mah berat nih kalau kayak begini nih. Karena kita nggak boleh punya pikiran jelek sedikit pun nggak boleh. Karena apa? Langsung dicatat sebagai dosa. Ya. Siapa di antara kita pernah nggak punya pikiran apa? Jelek ya? Kadang-kadang punya kepikiran. Ya. Makanya sahabat itu merasa apa? Merasa berat. Akhirnya fa'atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kemudian mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa baraku ala rukbi faqalu ay Rasulullah kullifna minal a'mal manutiku as-shalah wal jihad was siyam was sadaqah wa qad unzilat alaika hadhil ayah wala nutiku. Kemudian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berkata, wahai Rasulullah, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah membani kita dengan amal-amal yang kita ini sanggup untuk melaksanakannya.
Jadi Allah memerintahkan kita amalan-amalan dan kita sanggup melaksanakannya, seperti sholat, jihad, puasa, sedekah. Kita semua lakukan karena apa? Kita sanggup melaksanakannya. Tapi ketika Allah menurunkan ayat ini kepada engkau, lillahi ma fis samawati wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Ini berat buat kita. Kita nggak mampu nih mempraktekkan ayat ini nih. Ayat-ayat yang lain yang berkenaan tentang jihad yang berat sekali, iya, perang mengorbankan jiwa, kita sanggup melaksanakannya. Sholat kita sanggup, sedekah kita sanggup. Tapi ketika Allah menurunkan ayat ini, berat bagi kita ini, karena kita betul-betul mesti full apa yang ada di pikiran kita, di jiwa kita, kebaikan semuanya. Pikiran jelek, langsung dosa. Ini berat kita amalkan nih. Siapa di antara kita yang tidak pernah punya pikiran jelek? Maka para sahabat mengatakan apa? Ini berat buat kita ya Rasulullah. Ya. Maka akhirnya Rasulullah SAW berkata kepada mereka, aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum sami'na wa asaina. Lihat. Apa yang Rasulullah katakan kepada para sahabatnya? Apakah kalian ingin seperti orang-orang sebelum kalian dari ahlul kitab yang mereka mengatakan sami'na wa asaina? Jadi aturiduna an taqulu, apakah kalian ingin mengatakan sebagaimana yang telah dikatakan oleh dua ahlul kitab sebelum kalian? Karena orang-orang ahlul kitab dulu kalau turun ayat mereka mengatakan sami'na wa asaina, kami dengar, betul kami dengar, tapi kami nggak mau ngikutin, kami mau maksiatin. Nah orang Islam turun ayat nih, iya, maka kata sahabat apa? Ini berat ayat kami nih. Ayat ini berat ya Rasulullah. Ini berat bagi kami ayat ini. Intinya apa? Enggak mau melaksanakan ayat tersebut gitu. Maka kata Rasulullah SAW, apakah kalian ingin berkata seperti orang-orang ahlul kitab ketika turun ayat Allah akhirnya mengatakan apa? Kami dengar tapi kami enggak mau ngamalin. Nah ayat ini juga ingin ditolak kesannya. Ini yang difahami oleh Rasulullah SAW atas pertanyaan para sahabatnya. Iya. Maka para jemaah semua yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, balqulu. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian apa? Tapi katakanlah oleh kalian sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Harusnya yang kau katakan adalah, yang kau mesti lakukan adalah menerima dengan mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah dan kami patuh. Kami dengar dan kami patuh ya Allah. Ghufranaka, wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hanya kepada Engkau lah kami kembali. Artinya tetap kita melakukan, adapun kekurangan minta ampun sama Allah. Paham ya? Bukan rasa berat sudah. Kalau kalian memang nggak bisa mengamalkan karena mungkin tadi sulitnya, maka apa? Berarti kan kurang nih. Minta ampun, jangan dipertanyakan ayat ini. Bayangkan, mempertanyakan. Para sahabat pada saat tentu tidak ingin sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, ingin seperti orang-orang Yahudi Nasrani. Enggak, mereka ini bertanya karena apa? Apa iya kayak gitu maksudnya? Ini berat bagi kita nih ya. Tapi memang ternyata emang kayak begitu kata Nabi SAW. Pokoknya itu kata Allah ya begitu juga sudah. Bisa nggak bisa lakukan. Kemudian apa? Istighfar sama Allah, minta ampun sama Allah atas segala kekurangan. Makanya kita setiap habis beramal kayak sholat ya, istighfar. Karena apa? Kita khawatir kurang. Kita khawatir apa? Kurang, nggak sempurna pengamalan kita, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita disuruh istighfar setelah sholat. Padahal kita bisa melakukan ibadah tuh, iya. Tapi apa? Kita disuruh istighfar. Karena apa? Bisa jadi amalan kita tidak sempurna. Nah begitulah sikap orang Islam. Bukan mempertanyakan, bukan, jalanin aja. Merasa tidak sanggup, merasa lemah, banyak minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Lihat akhirnya para sahabatnya benar-benar, lihat nih, inilah bedanya sahabat Nabi dengan kita. Ditegur sama Nabi, dikasih tahu sama Nabi, diluruskan kesalahannya, langsung mereka mengatakan qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir.
ketika Nabi mengajarkan hendaknya kalian mengatakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Langsung sahabat melakukan seperti itu karena dia tahu tadi keliru, berarti mereka keliru tadi. Maka mereka mengikuti saran Nabi SAW dengan mengatakan, ya Allah, kami dengar ayat Engkau dan kami patuhi ayat Engkau, dan Tuhan kami ampunilah kami, dan hanya kepada Engkau lah kami kembali. Lihat, Rasul menyikapi ayat dengan sebenar-benarnya, sahabat juga seperti itu. Maka para jemaah semua yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Hurairah kemudian melanjutkan ceritanya, falamma ikatara ahal kaum wa dzallat biha alsinatahum anzalallahu ta'ala fi isriha. Maka ketika benar-benar para sahabat itu mengikuti apa-apa yang telah Rasulullah SAW sebutkan, dan mereka menghinakan diri mereka, ya, dengan betul-betul menerima sebenar-benarnya ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang di sini digambarkan dengan wadzalat biha alsinatahum. Lisan-lisan mereka betul-betul apa? Mereka hinakan, ya. Untuk apa? Menerima, betul. Udah menerima, sudah full, ya. Maka akhirnya Allah turunkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan mereka ini. Jadi tentang keadaan dialog Nabi dengan para sahabatnya Allah abadikan di dalam Al-Quran, ya. Diabadikan dalam Al-Quran di surat berikutnya, yaitu surah Al-Baqarah ayat 285. Allah mengatakan, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Lihat, Allah mengabarkan akhirnya kepada kita, Rasul dan orang-orang yang beriman betul-betul telah beriman dengan apa-apa yang telah diturunkan kepadanya dari Rabb-nya. Paham ya? Jadi Allah betul-betul menetapkan buat Rasul dan para sahabatnya tentang kebenaran iman mereka. Karena apa? Sudah menerima apa-apa yang telah Allah turunkan kepada mereka, tanpa betul-betul diragukan, dipertanyakan, dipikir-pikiran, enggak. Full diterima betul-betul sudah. Allah tetapkan keimanannya. Amanar rasulu, Rasul betul-betul telah beriman bima unzila ilaihi min rabbihi, terhadap apa-apa yang telah Allah turunkan kepadanya dari Tuhannya. Wal mu'minun, begitu juga orang-orang yang beriman pada saat itu bersama Rasulullah SAW. Faham di sini? Yang Allah kemudian melanjutkan, kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rabbih. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Betul-betul Allah gambarkan yang mereka ini, Rasul dan orang-orang beriman yang bersamanya, benar-benar semuanya beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, yang mereka itu tidak membedakan antara satu rasul dengan rasul-rasul yang lainnya. Jadi tidak dibeda-bedakan, semuanya terima semua. Enggak, oh ini karena Isa ini Nabi yang dibangga-banggain sama orang-orang Nasrani, ya, atau Musa yang oleh orang-orang Yahudi, kita nggak pakai aja udah, ya. Enggak, beda dengan orang-orang Nasrani dan Yahudi. Nabi Muhammad nggak dipakai sama mereka. Karena apa? Nggak mendukung mereka, gitu, ya. Orang Islam enggak, selama dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, semuanya diterima. Dia sebagai utusan, diyakini kebenarannya. Yang salah bukan nabinya, kaumnya yang ngawur, gitu. Paham ya? Inilah sikap orang-orang yang beriman. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka semua mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat ya Allah. Ghufranaka, pengampunan Engkau yang kami harapkan. Rabbana, wahai Tuhan kami. Wa ilaikal masir, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami kembali. Lihat perbuatan mereka yang mempertanyakan turunnya surah Al-Baqarah 284. Ternyata Allah kisahkan kejadian tersebut di 285
untuk menunjukkan benarnya keimanan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang meragukan keimanan para sahabat Nabi, ya, ini pada asalnya adalah orang-orang yang bermasalah keimanannya. Kayak orang-orang Syiah, ya. Allah sendiri menetapkan keimanan kepada para sahabat Nabi, ya. Dan Allah puji mereka karena mereka tunduk patuh terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Bahkan di surat Al-Fatah Allah langsung mengungkap tentang apa? Hati-hati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah bongkar hatinya, bahwasanya memang sahabat Nabi itu hatinya itu benar-benar orang-orang yang baik, mengimani itu benar-benar pengimanan yang baik, bukan apa? Bukan basa-basi, bukan asal-asalan. Makanya orang-orang yang benci kepada para sahabat Nabi tidak lain dan tidak bukan mereka adalah orang-orang yang kufur, orang-orang kafir, atau orang-orang yang terpengaruh dengan orang-orang kafir, ya, karena Allah menyebutkan bahwasanya Nabi sendiri itu bangga, senang dengan para sahabatnya, karena para sahabat itu diibaratkan di dalam kitab Taurat itu seperti benih yang dirawat oleh yang memilikinya, kemudian tumbuh subur sampai berbuah dan menyenangkan pemiliknya. Dan tidak ada yang benci kecuali orang-orang kufur. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Fatah ayat 29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fil Injil. Jadi di Injil itu disebutkan tuh sifat-sifat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Permisalannya ada seperti tadi. Ya. Di awal antum bisa baca. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, dzalika mathaluhum fil Injil. Ya. Kemudian jadi lupa deh cara diputus ya. Dzalika mathaluhum fil Injil. Allahu akbar. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum apa? Asyidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fil Injil wa mathal apa ayatnya? Coba lihat ayat 29. Dzalika mathaluhum fil Injil. Astaghfirullah. Jadi kemudian Allah sebutkan wa masaluhum fit Taurat, bukan wa masaluhum fit Taurat ya. Saya ragu itu, bukan begitu kayaknya. Surat Al-Fatah. Astaghfirullah. Oh betul ya. Dzalika mathalun fit Taurah. Oh sebalik saya ya, pantasan aja saya keliru. Ya jadi itu apa? Dzalika mathalun fit Taurah, dan itulah gambaran di Taurat. Wa mathaluhum fil Injil, adapun permisalan di Injil ya. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastagladha fastawa ala suqi yu'zibu zurra'a liyagidu bihimul kuffar. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau di Taurat itu diibaratkan para sahabat Nabi itu betul-betul orang yang tegas terhadap musuh-musuhnya, tetapi santun kepada orang-orang yang beriman. Kemudian mereka adalah orang-orang yang betul-betul apa? Tampak pada wajah-wajah mereka itu ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini berbekas di wajah-wajah mereka karena mereka mencari keutamaan dan keriduan Tuhannya. Jadi apa? Mereka betul-betul nampak dari wajahnya ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Santun, dermawan karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini permisalan yang disebutkan dalam Taurat. Adapun yang disebutkan dalam Injil, wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja syat'ah. Itu seperti tadi, seperti sebuah benih yang ditanam oleh penanamnya, kemudian benih ini tumbuh subur, menyenangkan orang yang menumbuhkannya, ya, yang merawatnya. Itu Nabi SAW, Nabi senang.
ya. Dan orang-orang kafir lah, liyaghidha bihimil kufar. Tapi orang-orang kafir tuh nggak senang dengan mereka. Ya. Orang-orang kafir nggak senang dengan mereka, maka tidak ada yang benci para sahabat kecuali mereka adalah orang kafir atau orang-orang yang ikut-ikutan orang kafir. Waliyadzubillah. Maka kita hati-hati para jemaah semua yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaan para sahabat Nabi. Dan salah satunya di hadis ini juga disebutkan keutamaannya tentang benarnya keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jemaah semua yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, falamma fa'alu dzalika nasakha Allah taala fa anzalallahu azza wa jalla la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana qala na'am rabbana wa la tahmil 'alaina isra kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina qala na'am rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih qala na'am wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin qala na'am rawahu Muslim. Singkat cerita para jemaah semua yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika para sahabat akhirnya benar-benar menerima ayat 284 di surat Al-Baqarah, ya, dengan sebenar-benarnya, maka akhirnya Allah nasikh, Allah hapuskan hukumnya. Bukan ayat yang dihapus, hukumnya. Hukum memikirkan sesuatu yang jelek belum diamalkan sudah terhitung dosa. Ini yang dihapus sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang Allah akan hitung dari pikiran-pikiran kita ini, dari niatan-niatan kita ini kalau sudah diaplikasikan. Paham ya? Kalau belum, nggak dihitung dosa. Sebelumnya dihitung dosa. Tapi ketika para sahabat betul-betul akhirnya pasrah, nerima terhadap apa yang telah Allah tentukan kepada mereka, Allah berikan kemudahan kepada mereka. Ketika mereka betul-betul tunduk, Allah berikan kemudahan kepada mereka. Allah hapus hukumnya. Makanya Allah menurunkan surat terakhir dalam surat Al-Baqarah ayat 296 yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak membebani umatnya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jelas itu di luar kemampuan. Kita disakitin sama orang, otomatis kadang pikiran lihat aja nanti gitu ya. Kadang-kadang ada pikiran kayak gitu. Tapi ternyata kita nggak jadi, kadang-kadang mikirin yang lainnya. Oh nanti ini nggak bener, akan punya efek kayak gini, kita nggak jadi. Iya, kan berarti kan harusnya nggak dosa gitu. Kalau awal itu dosa, awal-awal dosa, tetap dosa. Punya pikiran jelek pokoknya nggak boleh. Sampai Allah turunkan ayat ini akhirnya apa? Nggak dianggap dosa. Dihapus hukumnya tadi. Paham? Itu maksudnya. Jadi yang dihapus bukan ayatnya, ayat tetap ada. Tapi hukum tentang Allah memperhitungkan apa-apa yang tersembunyi dari niatan-niatan kita, ini yang dihapus. Paham ya? Ini dihapus, tidak sampai dipraktekkan baru dihitung. Ya, karena apa? Allah tidak membebani umatnya, tidak membebani satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Lihat, laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Baginya apa-apa yang telah diusahakan. Jadinya apa? Kalau sudah diusahakan baru, kalau belum tidak ada, gitu. Paham ya? Ditambah lagi Allah Subhanahu wa taala kemudian mengajarkan doa kepada kita semua dengan mengatakan Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau ambil dari kami sebagai suatu dosa atas apa-apa yang kami lupa, atau karena kami salah dengan tidak mengetahui hukumnya. Kesalahan yang memang kami nggak sengaja. Pertama lupa. Kalau lupa nggak ada hukumnya dalam Islam. Puasa itu haram makan minum, tapi kalau lupa makan minum, jadi apa? Jadi halal, nggak apa-apa. Karena memang Allah sudah menentukan begitu. Allah tidak akan ambil dosa apa-apa yang dilakukan karena lupa, tidak ada. Bahkan seorang yang melakukan kekafiran pun kalau emang dia lupa, nggak tahu, nggak sengaja, maka apa? Nggak terkena dosa sebagaimana di bab taubat. Iya, seorang yang mengatakan, ya Allah, Engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Karena senengnya, akhirnya mengatakan apa? Ya Allah,
anta abdi wa ana rabbuk. Engkau itu hambaku dan aku ini Tuhanmu, kan gitu ya. Ini perkataan yang bagaimana? Kafir kan kalau dikatakan oleh seseorang? Kafir. Tapi dia ini nggak sadar karena seneng. Ya. Makanya Rasulullah SAW sebutkan kisahnya. Jadi sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh seseorang, kalau emang kenapa yang dilakukan kayak gitu? Masa emang tadi dilakukan kayak gitu? Iya, oh lupa saya. Ya udah nggak ada hukumnya. Orang lupa mau gimana? Ya. Begitu juga seorang yang melakukan kesalahan karena apa? Karena ilmunya yang keliru. Ya. Jadi tidak apa? Tidak dihitung dosa juga. Jadi kesalahan yang memang kami lakukan nih nggak ada unsur kesengajaan. Tapi karena memang keliru, kita dapat ilmunya nih keliru, salah. Diajarinnya ngawur dulu. Ya. Kita ngelakuin akhirnya. Maka apa? Ya kita nggak ngerti, kita nggak tahu. Maka ini pun juga, oh ya silakan Pak, barakallahu fiik. Ya, ini juga tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu dosa. Ya. Makanya dari ayat ini atau hadis-hadis yang lain yang menerangkan tentang hal ini, orang tidak akan dihukumi sampai dia tahu misalnya gitu ya. Banyak yang menyatakan diri kalau begitu nggak usah belajar gitu ya. Biar enak kan nggak tahu hukum. Ya. Maka ini nggak benar ya. Jadi dia mesti wajib belajar untuk tahu hukum. Ya. Kalau dia pada saat itu memang belum tahu atau karena keliru, udah belajar keliru, betul. Dia akan apa? Dapat pengampunan. Tetapi kalau seorang ini nggak mau belajar dan dia keliru terus, pada asalnya kata para ulama benar dia tidak dapat dosa karena memang nggak tahu. Tetapi dia berdosa karena nggak mau belajarnya. Dan ini lebih apa? Lebih bahaya karena menuntut ilmu itu kan wajib. Dia sekarang tinggalkan kewajiban, iya. Maka apa? Dia berdosa karena meninggalkan kewajibannya. Inilah yang diceritakan oleh Abu Hurairah pada jemaah semua yang rahmati Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan para sahabat Rasulullah SAW, dan ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hadis ini, dan saya tidak membacakan semuanya karena sudah disebutkan secara umum di pembahasan tadi, penerangan saya. Tetapi yang akan saya bacakan adalah beberapa saja. Yang pertama, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Salim At-Hilali, wujubul mukhalafati ahlil kitabi wa tahdiru minat tibai sunanihim wa musyabahatihim fil aqwali wal af'al. Dari hadis ini terdapat pelajaran penting tentang wajibnya menyelisihi ahlul kitab. Jadi ahlul kitab itu wajib kita selisihi. Iya, kita selisihi, mesti diselisihi. Karena yang pada asalnya ahlul kitab itu adalah orang-orang yang tidak layak untuk kita ikuti. Karena mereka itu adalah syirarun nas fil ardi, sejelek-jelek manusia di muka bumi. Sebab apa? Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling jelek di muka bumi ini ada dua, kata Nabi SAW. Man yudrikumus sa'ah wa hum ahya. Yang pertama adalah orang-orang yang mendapati hari kiamat dalam keadaan hidup. Ini orang yang paling jelek di muka bumi. Karena kiamat tidak terjadi kecuali ketika orang-orang sudah tidak kenal lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksiat sudah di mana-mana. Masjid jadi tempat perzinahan dan lain sebagainya. Maka orang yang masih hidup ketika hari kiamat terjadi, ini adalah sejelek-jeleknya manusia. Kemudian yang kedua adalah yang kata Nabi SAW, inna syiraran nasi fil ardi, sesungguhnya sejelek-jeleknya manusia di muka bumi ini. Yang kedua adalah alladzina ittakhadhu kubura salihihim au anbiyaihim masajida. Itu orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan orang-orang soleh atau kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. Karena apa? Dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Masjid itu milik Allah. Allah mengatakan wa anna masajida lillah. Masjid itu hanya milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah kalian menyeru kepada selain Allah ketika kalian sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang yang beribadah di kuburan-kuburan orang-orang soleh, ya, secara tidak langsung mereka
mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik mereka sadari atau tidak mereka sadari. Dan orang-orang ahlul kitab adalah orang yang mencontohkan kepada kita yang pertama kali tentang apa? Menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah. Sebagaimana baca kisah sejarah Ummu Salamah hijrah ke Habasyah. Ummu Salamah cerita kepada Nabi SAW, tidak ada satu gereja pun di Habasyah kecuali di dalamnya ada apa? Ada patung dan gambar. Maka kata Nabi SAW, la'anallah alal yahudi wan nasara, laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim wa salihihim masajida. Karena orang-orang Yahudi dan Nasrani tidaklah mati orang-orang soleh di antara mereka ataupun ada para nabi yang mati maka dijadikan kuburannya sebagai tempat ibadah. Ya, makanya kalau gereja-gereja itu biasanya kuburan para pendeta di situ dalamnya. Ya. Nah, orang Islam mulai ikut-ikutan. Ya. Kiainya mati kuburin di masjid, ustadznya mati dikuburin di masjid. Gitu. Kuburan jadi nggak laku tuh. Kuburan tuh khusus untuk orang-orang awam aja. Ya. Orang-orang yang bukan ustadz, bukan kiai, bukan habib itu nggak boleh kubur di masjid. Ya. Tapi kalau ustadz-ustadz, kiai-kiai ya baru di masjid misalnya gitu. Nah, ini jadi terkesan apa pengkultusan dan ini tidak dibenarkan dalam agama kita. Ya, makanya kita wajib menyelisih mereka, nggak boleh sama, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Tadi perbuatan, sekarang perkataan mereka. Kalau turun ayat, mereka selalu mengatakan sami'na wa asoina, mesti diselisihi. Mereka mengatakan sami'na wa asoina, kita katakan sami'na wa ata'na, begitu. Paham ya? Ini ajaran yang jelas dalam hadis ini, ya. Wa tahdhiru min tibai sunanihim, dan kita juga diperintahkan untuk apa? Menyelisihi sunnah-sunnah mereka. Nggak boleh kita ngikutin sunnah-sunnah mereka. Artinya jalan-jalan mereka tidak boleh kita ikutin. Apa saja bentuknya, mau perkataan mau perbuatan yang biasa mereka lakukan tidak boleh kita ikuti. Ya. Makanya salah satunya kemarin kita puasa Muharram, ya. Asalnya tanggal 10 saja yang disunahkan. Tapi karena ternyata orang-orang Yahudi dan Nasrani puasa juga pada tanggal 10 Muharram, maka Nabi ingin menyelisihi mereka. Dengan apa? Dengan puasa pada tanggal 9-nya. Karena pada asalnya kita pokoknya selisih mereka. Mereka begini, kita cari yang lainnya. Begitu. Dan ini semua sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya, di dalam Al-Quran, para jemaah semua yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada yang namanya nasih dan mansukh. Bagi yang belajar ilmu tafsir, nanti ada pelajaran tentang nasih dan mansukh. Artinya hukum-hukum yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala tetap ada, tapi dihapus hukumnya. Ya, hukumnya dihapus, diganti lagi dengan yang lainnya. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 106 kalau nggak salah. 106. Manan sahmin ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Ya. Jadi apa-apa yang telah Allah hapus, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Ya. Jadi hukum-hukum itu dihapus itu biasa, itu ada. Ya. Makanya untuk menafsirkan sesuatu kita nggak boleh langsung. Ya. Tafsir itu mesti ada caranya. Nggak boleh asal-asalan nafsir Al-Quran, tidak boleh. Ya. Ada cara-caranya. Karena terkadang ayatnya sudah tetap ada, tapi hukumnya sudah dihapus dengan ayat-ayat yang lainnya atau dengan dasar hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan ini semua sudah dijelaskan oleh para ulama di dalamnya. Kemudian yang penting juga para jemaah semua yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kata Syekh Salim At-Hilali, khudu wal inqiyadu lillah sababun fi taysir wal i'anah wa takhfif. Ini kaidah penting yang mesti diingat sama kita. Ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan penerimaan kita yang sebenar-benarnya terhadap Allah Subhanahu wa taala ini akan mendatangkan kepada kita sebab-sebab kemudahan, sebab-sebab pertolongan dan sebab-sebab keringanan.
Lihat ketika para sahabat tunduk, ya, semakin tunduk kepada Allah, menerima apa yang telah Allah tetapkan kepada mereka, Allah berikan kemudahan kepada mereka. Nah, jadi para jemaah semua yang dirahmati Rasul, kalau kita memang mengalami kesulitan, kita butuh pertolongan, ya, hendaknya kita semakin menundukkan diri kita kepada Allah, bukan malah semakin jauh. Nah, kita ini enggak nih, kebalik. Kita enggak beribadah kepada Allah karena kita sedang susah, sedang repot. Repot ini kan kesulitan, kesusahan. Harusnya orang-orang yang benar keimanannya, kalau dia sedang galau, sedang susah, sedang butuh bantuan, sedang butuh pertolongan, malah semakin dekat sama Allah, semakin tundukkan diri sama Allah, bukan malah semakin jauh. Karena Allah akan kasih kemudahan bagi mereka. Makanya di banyak ayat Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu fi amrihi yusra. Ya. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kami akan berikan kepadanya jalan keluar dari masalah-masalahnya. Apa sih takwa? Tadi, ikuti perintah, jauhi larangan. Kita sedang ada masalah apapun masalahnya, kesulitan apapun, semakin dekat sama Allah malah jangan semakin jauh. Ini kita anak sakit, istri sakit malah jauh, ya. Malah lupa sama Allah, jadi sibuk ngurusin anak dan istri. Iya betul, tapi jangan lupa Allah yang menyembuhkan. Tundukkan diri kalian kepada Allah, hinakan diri kalian kepada Allah, angkat tangan kalian gitu. Tambah berbuat baik, jangan malah jadi pelit. Lagi susah nih, maaf nih nggak nyumbang. Lah, malah kalau mau jadi nggak susah nyumbang. Karena innallaha fi aunil abdi maka al abdu fi aunil akhi. Allah akan menolong hambanya ketika hambanya menolong saudaranya. Makanya Nabi SAW mengatakan, seutama-utamanya sedekah adalah tadi, wa anta sahihun syahihun. Anda dalam keadaan sehat, dan ketika timbul sehat tuh, ketika sehat tuh timbul rasa pelit, maka disitulah kita tuh paling utama sedekah. Gitu. Ya. Jadi bukan malah apa? Bukan malah kita tuh jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi sedang ada masalah, istri ribut sama istri, atau ada masalah sama anak, atau ribut sama tetangga, atau punya utang, punya apa saja sudah. Semakin tundukkan diri sama Allah, hinakan diri kita sama Allah, Allah akan kasih kemudahan sama kita, Allah akan kasih jalan keluar sama kita. Di ayat lain Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu fi amrihi yusra. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan urusannya mudah. Lihat, Allah akan jadikan urusannya mudah, karena Allah semua yang menentukan. Lihat para sahabat, dia susah, kesulitan menghadapi ayat ini. Iya. Maka apa? Dia tunduk sama Allah. Allah turunkan kemudahan, dihapus hukumnya. Allahu Akbar. Jadi ingat-ingat, ya, apapun masalah kita, apapun yang sedang kita hadapi dari kesulitan-kesulitan hidup dan lain sebagainya, jangan membuat kita malah jauh dari Allah. Nggak ngaji, aduh lagi pusing Ustaz, tagihan nih, makanya ngaji. Siapa tuh ntar dapat utangan lagi dari yang ngaji, kan gitu ya? Siapa tahu kan gitu. Karena ketemu orang banyak, ketemu orang-orang baik, kan kesian juga orang-orang baik melihat saudaranya susah, bisa jadi tolong. Siapa tuh dia punya harta zakat, oh iya saya ada harta zakat nih, nanti buat bayar utang aja deh, kan gitu. Orang-orang yang ngaji mana kepikiran zakat sama mereka. Orang yang ngaji kepikiran zakat, oh iya saya ada harta zakat nih, buat nanti aja deh buat bayar utang, kan gitu. Harusnya rajin ngaji. Ini nggak ngaji karena pusing, karena ada masalah. Belum nikah Ustaz, gitu. Nanti lagi nyari-nyari dulu nih akhirnya. Nggak bener, ngaji di pengajian nanti ketemu, gitu. Ya siapa tahu kan gitu ya. Kan usaha juga. Kita nggak tahu dari mananya, tapi inilah kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Semakin kita itu mendekat kepada Allah, Allah janjikan kepada kita kemudahan-kemudahan, keringanan-keringanan, jalan keluar, ya, yang harusnya sesuatu itu sulit tapi jadi mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Yang mau tanya silakan.
Kalau tidak ada, oh ya. Apabila seseorang memfitnah seseorang, katakanlah dia memfitnah seorang B, kemudian kita katakan bahwa itu fitnah, itu sumbernya dari mana? Dari A. Kemudian seseorang mengatakan si memfitnah kembali B, itu kamu sumbernya dari mana? Kembalilah dari A. Dan dia berulang-ulang melakukan fitnah terhadap B, yang mana sumbernya dari A. Kemudian kita katakan itu semua fitnah, dan A itu adalah tukang bohong dan tukang fitnah. Ini buktinya bahwa dia itu memang punya pola dengan tujuan-tujuan tertentu untuk memfitnah B secara sistematis. Apakah pembelaan kita terhadap B yang difitnah terus-menerus itu membuat kita jatuh kepada ghibah terhadap A? Apakah ghibah tersebut ghibah yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan? Iya, para jamaah sekalian rahmati Allah SWT, pada asalnya ghibah, mengungkap aib seseorang, mengungkap aib saudara kita itu terlarang dalam Islam, kecuali untuk tujuan maslahat yang lebih besar. Ya, seperti dia ini adalah pendusta agama, ya, maka apa perlu diungkap? Boleh. Ya. Kayak orang-orang yang menyampaikan hadis palsu, orang-orang yang suka mendongeng ketika ceramah, itu sama para ulama dibolehkan, ya, untuk diungkap aibnya. Sebagaimana kisah Imam Nasai rahimahullah, yang dia sedang menghadiri khutbah, ya. Jadi ketika dia ada di masjid sedang ada yang berkhutbah, maka mau nggak mau Imam Nasai jadi duduk, ya, karena dia ingin melaksanakan sholat. Maka ketika orang ini sedang bicara, ya, Imam Nasai mendengarkan. Karena mulai ngawur, akhirnya Imam Nasai ngangkat tangannya, cabutin bulu ketiaknya. Yang masih mencabutkan bulu ketiak di hadapan ustadznya, gitu, ya, di hadapan pengajian, gitu, cabutin bulu ketiak. Kemudian ditegur, Anda ini nggak sopan ini, gitu, ya, Anda ini nggak sopan. Karena kita sedang pengajian, saya sedang ngajar, Anda malah cabutin bulu ketiak. Ya. Maka kata Imam Nasai, ya, kalau dilihat dari sunnah Nabi SAW, apa yang saya lakukan ini merupakan sunnah. Mencabut bulu ketiak itu merupakan sunnah Nabi SAW, ya. Sedangkan apa yang Anda bicarakan, ya, ini adalah jauh dari sunnah. Anda tidak keluar dari lisan Anda satu dalil pun dari Rasulullah SAW. Anda hanya mendongeng cerita, nggak tahu betul atau enggaknya. Maka ya lebih bagus saya cabutin bulu ketiak, ya, sesuai dengan sunnah. Anda nggak sesuai dengan sunnah, dihinakan sama Imam Nasai di hadapan manusia, dan ini nggak jadi masalah, ya. Walaupun tadi soal baik atau tidak baik, ini kan kadang-kadang kan kita akan pakai perasaan, ya, kita ini pakai perasaan. Nah, maka Imam Nasai ahlul hadis dari Imam Nasai, kalau kita suka dengar, ya, dia dulu ulama hadis yang selalu pakai dalil, nggak pakai perasaan dalam beragama. Maka untuk menghinakan dibolehkan, untuk mengungkap ini nggak benar nih dia ini, ya. Jadi boleh. Nah, begitu juga untuk maslahat kaum muslimin yang lainnya, misalnya ada maling, rampok atau teroris yang membahayakan kaum muslimin, boleh dipajang fotonya, disebutkan ciri-cirinya dan lain sebagainya. Karena apa? Ini membahayakan kaum muslimin, ya. Ini nggak ghibah. Jadi kita atau polisi ngungkap ciri-ciri teroris, ciri-ciri rampok, atau kita sebutin juga ada orang misalnya yang biasa ngutang tapi nggak senang bayar misalnya, ya, ini boleh kita ungkap nih. Ketika tahu dia ngedatangi kawan kita lihat, tuh ini orang datengin teman kita nih, ngapain nih? Kita tanya sama teman kita, tadi orang ini ngapain? Enggak, dia begini. Oh, jangan, dia ini di kantornya, anak satu kantor sama dia, gitu. Hutangnya banyak. Kalau ngutang, melas-melas, nangis-nangis, ya. Sekali ditagih marah-marah, kan gitu misalnya. Artinya seneng utang nggak seneng bayar, hati-hati. Ya, ini boleh, ini kan mengungkap aib, gitu ya. Tapi untuk kemaslahatan nggak jadi masalah. Sama kayak kasus saya ini, ya. Ketika dengan si A memfitnah si B misalnya, ya, yang akhirnya khawatir orang-orang nanti akan malah bersikap buruk sama si B, kita mengadakan pembelaan sama si B, ini boleh. Karena apa? Dia terzolimi. Sedangkan Nabi SAW mengatakan unsur akhaka zoliman aw madluman. Tolonglah saudara-saudara engkau yang sedang dizolimi ataupun yang menzolimi. Pada asalnya dua-duanya bisa kita tolong. Karena apa? Dua-duanya saudara kita.
Makanya Nabi menyuruh kita untuk apa? Unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudara kalian yang dizolimi ataupun yang menzolimi. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, kalau orang dizolimi kita tolong, artinya memang ya mesti ditolong. Tapi bagaimana dengan menolong orang-orang yang menzolimi? Cegah mereka agar mereka tidak menzolimi saudaranya, gitu. Jadi kalau kita bisa cegah, kita nasihatin si A, nanti hati-hati loh, ini nggak benar, ini nggak boleh kayak gini, gitu. Tapi kalau nggak bisa, tolong si B dengan apa? Ungkap aib si A. Dia nggak benar nih, ini buktinya si A ini begini, terserah, nggak apa-apa. Dan ini nggak gibah, ya. Dan ini termasuk gibah yang dibolehkan. Ini termasuk gibah yang dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lainnya? Iya. Kalau ada sekelompok orang yang berteriak daulah dengan dalil ini wajib tunduk pada hukum Allah. Kemudian sampai kepada mereka dari dalil sunnah, mereka menolak. Bagaimana? Tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala enggak mesti bawa-bawa daulah. Tunduk sama hukum Allah kita. Disuruh sholat, suruh jangan mencuri, gitu. Artinya tunduk sama hukum Allah. Ada negara Islam ataupun tidak ada negara Islam, kita mesti tunduk kan? Kayak sekarang di Indonesia misalnya, iya, nggak menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Apakah berarti kita mau mencuri? Nggak dihukum potong ini, iya. Atau kita mau berzina? Nggak ada hukum rajam ini. Ya enggak, tetap saja sudah. Makanya aqimi daulatal Islam fi anfusikum tukim fi ardikum, ya. Seorang dai, ya, di dunia Islam pernah mengatakan, tegakkan daulah Islam di dalam hati-hati kita, barulah Allah akan menegakkannya di bumi kita, gitu, ya. Daripada gembar-gembor tegakkan daulah, dia sendiri ternyata apa? Ngawur-ngawur semua, ya. Hukum-hukum Allah malah nggak diamalkan pribadi-pribadinya, maka dia omong kosong. Kita untuk menegakkan hukum Allah nggak perlu ada daulah, ya. Kita tetap sholat, kita tetap bayar zakat. Padahal negara ngewajibin zakat nggak sama kita? Dirampas nggak harta kita kalau nggak zakat? Enggak, di Indonesia ini. Tapi kita bayar zakat nggak? Tetap bayar zakat kalau kita mampu. Artinya nggak perlu ada daulah juga, nggak apa-apa. Tetapi memang daulah itu akan lebih menyempurnakan penerapan syariat untuk masyarakat, bukan untuk pribadi, ya. Daulah itu apa? Masalahnya buat masyarakat, sehingga kalau ada yang dizolimi, nanti daulah lah yang akan bertindak, sehingga masyarakat akan aman. Karena kalau pribadi-pribadi membela, ya nggak bisa, ya. Makanya kalaupun misalnya daulah belum tegak, sehingga hukum Islam belum diamalkan, ya kita amalkan saja sendiri, gitu, sambil apa? Minta sama Allah Subhanahu wa taala ditegakkan daulah Islam ini di negeri kita, begitu. Bukan sekedar teriak-teriak di jalan demo. Saya kemarin Jumatan, gitu ya, terlambat, bayangan. Gara-gara apa? Kena macet demo, coba. Siapa tuh yang dosa? Padahal saya udah berangkat jam 9 tuh dari rumah. Priuk ininya, ya, Masya Allah. Satu kena macet, ada demo, ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya telepon, saya macet nih, kayaknya nggak jalan-jalan mobil, gitu. Kan kesian jemaah, ganggu orang. Ini hukum Islam apaan kayak gini? Negakin daulah apa kayak begini? Jadi rusak, gara-gara demo ini dan lain sebagainya. Jalan ditutup, jadi muternya jauh, macet sudah di mana-mana. Demonya belum mulai, kan habis Jumatan demonya, ya. Tapi orang pada ngumpul-ngumpul, udah pada parkir macam-macam, udah ditutup semua jalan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya kan nggak tahu, nggak pernah baca berita, nggak pernah nonton TV, kan, jadinya nggak ngerti jalur-jalurnya gitu kan. Waduh, kena macet, sudah alamat. Jadi nggak khutbah saya, ya. Jadi nggak khutbah Jumat sudah, ya. Artinya ini efek jelek, belum lagi orang yang sedang sakit dan lain sebagainya, ya. Mau nggak mau akhirnya apa? Ya dia akan terlambat ke rumah sakit, ya.
Pasti ada yang seperti itu sudah, atau dia ke kantor jadi telat, zolim sama yang lainnya. Hukum Islam apa yang mau ditegakkan dan lain sebagainya. Kalau ternyata masyarakat ya, ini tidak nyaman, jadi cuma omong kosong doang ya. Jadi jangan terpengaruh dengan orang-orang yang selalu teriak-teriak daulah, daulah, dan daulah, karena pada asalnya mereka adalah orang yang pertama kali menghancurkan daulah pada asalnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang lainnya kita sampai 4:30 ya. Jadi mereka bisa dibilang khawarij kan? Biasanya jadi nggak mesti juga orang yang teriak-teriak daulah itu khawarij, tidak ya. Permasalahannya kan khawarij itu pokoknya ketika dia punya pemikiran bahwasanya orang yang tidak menerapkan hukum Islam itu adalah kafir, keluar dari Islam. Maka siapa saja kita nggak menerapkan hukum Islam kafir juga, pemerintah nggak menerapkan hukum Islam kafir juga. Nah ketika kafir, maka orang-orang itu kan bolehnya memerangi orang-orang kafir gitu ya. Tetapi pemikiran kalau dia teriak-teriak daulah, kemudian punya keinginan menggulingkan atau memerangi kaum muslimin atau pemerintah yang dipimpin oleh orang-orang Islam, maka dia terkena pemikiran khawarij tadi ya. Kayak kita juga pengen tegak daulah, pengen nggak tegaknya daulah? Pengen, siapa yang nggak pengen tegaknya daulah? Kita juga naikin daulah gitu. Tapi cara kita itu dengan menegakkan daulah di jiwa-jiwa kita dulu ya. Jadi nggak bisa langsung bilang khawarij. Dilihat dulu pemikiran ini siapa gitu. Misalnya HTI, ya kalau HTI jelas-jelas dia ya, Hizbut Tahrir Indonesia misalnya. Ini apapun yang dilakukan, jangankan oleh Indonesia, oleh Saudi Arabia ya. Pokoknya nggak ada yang benar sudah ya. Saudi Arabia itu negara kafir. Saudi Arabia aja negara kafir, apalagi Indonesia ya. Saudi yang kayak begitu ya dikafirkan, apalagi Indonesia. Jadi emang tuduhannya itu Masya Allah ya, pada palsu semua, sama kayak orang-orang HTI ini tuduhannya palsu semua ya. Jadi Saudi tuduh negara kafir itu oleh orang HTI, oleh orang-orang yang nggak senang lagi yang menuduh Wahabi gitu ya. Nah, itu kebalikannya itu ya. Saudi ini negara yang gampang mengkafir-kafirkan, lah dia jadi kafirin ya. Suka ngebunuhin orang. Lihat jemaah haji umroh pengen bolak-balik sana terus ya. Mana yang dibunuh, mana yang nggak nyaman di Saudi itu ya. Tapi tuduhannya begitu kan. Ini hati-hati sama Wahabi, suka ngafir-ngafirin, ngebunuh-bunuhin ya. Ya coba lihat di Saudi, Anda nginep aja sudah di sana tuh ya. Umroh sebulan misalnya gitu ya, atau haji, coba nyaman apa nggak nyaman ya. Jadi tuduhannya semua pada dusta mereka, karena pada saat nggak senang dengan ajarannya. Di satu sisi ada orang yang berlebihan, di satu sisi ada orang yang meremehkan. Jadi bertentangan ya. Katanya Saudi negara yang gampang kafir-kafirin, dan orang-orang yang belajar di Saudi orang yang suka kafir-kafirin ya. Padahal dia sendiri apa dikafirkan juga ya. Jadi kan konyol namanya, ini kebulak ini. Ada-ada aja, suruh minta bukti nggak ada buktinya, cuma katanya gitu aja sudah. Padahal nggak paham sebetulnya musibah ini ya terjadi di masyarakat Islam ya. Maka ini sudah biarkan saja, kita doakan semoga dapat hidayah, semoga sadar ya. Jadi kalau saya itu suruh ya, umroh aja sudah, coba ente itu dibunuh di sana. Ente kan bilang benci sama Wahabi tuh. Kalau haji dan umroh misalnya kan tetap ke sana tuh ya. Bilang saya ini bukan Wahabi nih, ya, coba dibunuh gak sama di sana itu? Nggak ada. Syiah aja dibolehkan di sana itu. Jadi ngebunuhnya kapan bunuhnya ya. Jadi konyol emang ya. Tapi tetap tertutup, akalnya ketutup, mata hatinya ketutup. Maka betul kata Allah Subhanahu wa taala, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi nggak buat berpikir. Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata nggak buat lihat. Lahum udhunun la yasma'una biha. Jadi Allah berikan sama mereka mata, pendengaran, hati, akal, nggak dipakai tuh untuk nuduh Saudi itu ya. Jadi nggak pada dipakai
Makanya dia gelap, pokoknya udah nggak bisa kata ustadznya gini sudah, kata ustadznya kafir sudah begitu sudah. Ya sudah, biarkan saya sudah, kita mau bagaimana lagi? Tinggal kita doakan saya sudah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan kepada mereka semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, masih ada waktu berapa menit lagi? Silakan. Iya, Allah. Kalau kita menasihat mungkin kan harusnya kan dengan berdua itu ya. Dengan apa? Ya Pak, ini ceritanya gitu. Empat mata. Iya. Dan sekarang ada modelnya dengan surat terbuka gitu Pak. Satu bahasanya, tapi suratnya terbuka gitu, sebenarnya lewat sosmed. Karena mungkin tidak punya akses ke pemimpinnya itu atau gimana hukumnya itu. Iya, kalau misalnya memang pemimpinnya itu memberikan ruang untuk menegur langsung mereka ya, di tempat umum, atau memberikan informasi-informasi langsung ke mereka tempat umum, dan mereka memang membolehkan, ya sudah, kita tulis sama mereka, nggak jadi masalah ya. Kita tulis sama mereka. Tapi yang jadi masalah kan ini sebenarnya omong kosong gitu ya. Makanya Nabi SAW mengajarkan kita itu agar menasihati orang, jangankan pemimpin, orang biasa saja kita nasihati, jangan di depan umum ya. Agar apa? Dia nggak sakit hati, sehingga dia mau mudah nerima ya. Anda jelas-jelas ngawur ya. Kemudian saya langsung tegur di pengajian misalnya, Anda tuh kan, waduh nih Ustadz malu-malu ini kan gitu ya. Ada perasaan, wah ini nggak benar nih Ustadz gitu ya. Ini tegur itu pada saat di belakang, jangan di depan. Tapi kalau emang betul-betul dia sebagaimana dikatakan, saya ini bebas, silakan kritik saya dan sebagainya ini di media sosial yang terlihat oleh orang lain ya, maka apa ya, kita nggak jadi masalah walaupun ini kebodohan dari pemimpin tersebut ya. Harusnya dinasihati lagi pemimpin tersebut, idealnya Pak jangan di depan umum, tetap permudah kita untuk memberikan nasihat, tapi nggak perlu di Facebook yang kebaca semua orang gitu ya. Agar apa? Kita pun juga jadi ikhlas nanti ya. Karena nasihat ini kan ibadah. Karena Allah menyuruh kita untuk watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr ya. Jangan sampai tuh saya udah nasihatin tuh, lihat tulisan saya kan bagus kan, masya Allah, tapi yang pemerintahnya nih batu nih kan gitu misalnya ya. Jadi kita ada ujub. Jadi kita pun nasihatin orang hendaknya nggak usah tahu orang lain ya. Sebagaimana kisah Abdurrahman bin Auf ya, dan sahabat-sahabat yang lainnya terhadap masalah-masalah yang terjadi pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka ketika beliau ditanya, atau seperti Usama bin Zaid ditanya, apakah kau sudah menasihati? Apakah engkau perlu tahu aku nasihati pemimpin atau tidak menasihati? Gitu. Jadi para sahabat tuh paling nggak suka ya. Karena apa? Ini biarkan rahasia saja. Mau aku nasihati mau nggak nasihati nggak usah tahu Anda ini gitu. Nggak penting. Karena inti dari nasihat kan cuma sekedar nasihat, nggak ada kewajiban ngikutin ya. Karena urusannya biar dia sama Allah saja. Jangankan pemimpin, kita aja kalau dinasihatin sama orang, dikasih masukan sama orang, langsung kita terima atau tidak? Kadang-kadang kan kita, udah nanti aja lah, kita nggak langsung laksanakan. Padahal kita ini nggak punya pengaruh dan lain sebagainya, apalagi pemimpin yang punya pengaruh besar. Nah kadang-kadang nasihat itu ya nggak ditanggap, ya sabar kalau begitu ya, sabar ya. Jadi idealnya tetap kita itu menghindari menasehati di ruang terbuka. Makanya kata Nabi SAW, afdalul jihadi kalimatul haqqi indal imamil jair. Seutama-utamanya jihad itu adalah menyampaikan perkataan yang benar di hadapan penguasa yang zalim. Datang ke penguasanya sendirian, bukan rame-rame. Rame-rame penakut namanya. Kalau rame-rame kan bakal ditolong tuh. Kalau sendirian coba ke penguasa ya. Maka kita sembunyikan, kita SMS, kan dia taunya nomor kita doang. Kan bisa dilacak misalnya. Kalau emang dia punya ruang SMS dan lain sebagainya. Ya. Kita sampaikan yang benar.
Ya, orang nggak tahu tuh kita nasihat atau tidak nasihati. Ya, ini yang paling utama. Karena apa? Efeknya kalaupun kita mati sudah selesai. Dia nggak suka sama kita, bisa kita dipenggal kalau dia merasa wah kayak Hajat bin Yusuf kan. Hajat bin Yusuf orang nasehatin nggak cocok sama dia, dimatiin, sudah dipenggal. Itu dulu tuh pada zaman sahabat Nabi tuh, bayangin coba. Artinya para jemaah sekalian rahmatullah taala, kalaupun misalnya ada satu pihak yang tidak benar melakukan satu tindakan, bukan berarti kita akhirnya mensetujuinya. Orang dia yang pengen kok gitu. Ya, tetapi kita tetap memakai hal-hal yang memang utama yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar maksud dari tujuan nasihat itu bisa lebih mudah diterima dan difahami, karena tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ketahuan orang nanti dia nggak berubah, nanti bakal jadi omongan. Lihat, dia udah ada nasehatin kok, emang nggak bener nih, bejat nih pemimpin nih, kan gitu misalnya. Saya udah baca kok ada nasihatnya bagus sama dia, tetap aja dia nggak mau berubah. Lah emang tujuan orang nasehatin mesti langsung berubah? Ya. Berubah mau tidak berubah bukan urusan kita. Urusan kita tuh hanya menyampaikan. Jangankan masalah nasihat, masalah agama saja dipaksa gak orang, tapi kita tetap menyampaikan gitu. Ya, jadi dalam masalah agama saja, ikrah fidin gak ada paksaan dalam agama. Apalagi cuma sekedar saran, nasihat dan sebagainya, nggak ada paksaan. Inilah yang membuat kita tuh jadi tenang dalam berdakwah, dalam memberikan nasihat. Karena apa? Tadi tugas kita hanya memberikan nasihat. Orang mau ikut atau tidak ikut bukan urusan kita. Maka kita tetap semangat. Biasanya kalau orang tuh mengharapkan dari nasihatnya mesti langsung diikutin, nggak ada yang ngikutin, lemes. Udahlah, capek lah, nasihatin mulu nggak ada yang ngikut, ya nggak usah lah gitu. Ini ciri-ciri orang gak ikhlas begitu tuh. Bikin pengajian nggak ada jemaahnya mulu, udahlah tutup aja lah, nggak ada jemaahnya gitu ya. Padahal kan ada dia sendiri panitianya, ya udah jadi panitianya aja, 2 orang ustadznya ya, nggak apa-apa sudah. Ya. Di Masjid Nabawi coba, yang ngadain kerajaan. Di Masjid Nabawi penceramah-penceramah itu nanti itu kerajaan. Dan ustadz-ustadznya ustadz-ustadz besar, ustadz-ustadz yang betul-betul berilmu dan sebagainya. Ternyata apa? Ada yang cuma 1 orang yang ngikutin. Coba kalau kita umroh itu ya, kita umroh kan suka ada pengajian-pengajian tuh, kalau ada ngumpul gitu ya. Enggak semuanya banyak, ada yang cuma 1-2 gitu, 2 orang, 1 orang gitu. Tetap aja dia nggak dapat tugasnya nyampein. Orang para nabi aja ada yang cuma 1 pengikutnya, 3 pengikutnya, 10 pengikutnya, sampai ada yang nggak ada pengikutnya. Gitu. Artinya tetap sampaikan sudah, dakwah ini tetap sampaikan, nasihat tetap disampaikan. Ikut nggak ikut bukan urusan kita. Karena Nabi sendiri kata Allah Subhanahu Wa Taala, fadzakir, fa innama anta mudzakir. Berilah peringatan ya Muhammad, karena engkau itu hanya sekedar pemberi peringatan. Jadi Nabi sendiri dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekedar memberi peringatan, bukan pemaksaan. Lihat, kita sudah baca di bab sabar, ya. Seorang wanita dinasihatin sama Nabi, isbiri, sabar. Ente kan nggak tahu, karena nggak ngalamin apa yang saya alami. Nabi ditolak, coba suruh sabar, ya. Ditolak sama wanita, ya. Ya kan? Kita sudah baca di bab sabar tentang seorang wanita yang ditinggal mati anaknya, nangis sekejadi-jadinya di kuburannya. Nabi lewat, Nabi nasihati kan, sabar, gitu. Nggak mau, dia malah ngelawan ya. Anda nggak ngerasain apa yang saya rasakan, gitu. Ya sudah, Nabi tinggalkan aja, nggak dipaksa, nggak digaplokin. Kurang ajar, tahu gak gue Nabi nih? Nggak gitu, padahal Nabi penguasa pada saat itu, ya. Karena memang tugas Nabi cuma nyampein. Nggak mau ya sudah, tinggalkan sudah. Apalagi wanita, gitu. Begitu juga Pak, memang cara menghadapi wanita begitu, ya. Kalau ngambek tinggalin, ya. Langsung ini dia, mau kemana Bi? Ke mall lah. Oh ikut deh, langsung ikut, gitu ya. Jangan dihadepin, jangan ditanggepin, ya. Jadi cara menghadapi istri ngambek tuh jangan dilawan, tinggalin. Lihat Aisyah banting piring, ditinggal, Nabi dibiarin aja. Ya biarkan aja dia marah-marah, biarkan aja sudah. Jangan dihadepin nih. Dihadapin ribut, ya. Kita pergi aja, nanya kan dia tuh, takut juga dia tinggalin sendirian kan gitu ya. Tapi kalau pengantin muda, sendirian di rumah takut ya.
kita ayo kabur nih gitu kan. Kalau dia benar-benar nanya dia mau mana, jangan tinggalin gitu. Nah, artinya nasihati aja sudah sebentar, ikut nggak ikut bukan urusan kita, ya. Yang penting kita sudah sampaikan. Nabi saja begitu, apalagi kita. Sehingga kita nggak ada beban. Tetap kita menasihati orang karena ini tugas dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, soal dia mau terima atau tidak terima bukan urusan kita, tapi kita minta hidayah kepada Allah minta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memberikan hidayah kepada dia agar mau menerima apa yang kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.